ini kami boleh rasakan. Melawat kami Bapa, dan kami yang siap diberkati siang ini kami mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom ibu-ibu. Amin. Kita percaya siap kita diberikan kuasa, amin. Kita diberikan kuasa untuk melakukan segala musuh kita, amin. Kita apapun yang terjadi dalam kita mampu melakukannya karena kita punya kuasa yang diberikan sama Tuhan kita, amin. Ayo kita tepuk tangannya dengan sungguh-sungguh, amin. Kita beri namanya dengan sukacita, amin. Haleluya.
sekali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang menjadikan kami pemenang Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Bapa yang hidup. Bapa, biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh taat dan setia? Kami memberi hidup kami, diri kami Tuhan. Oh, pakailah kami Tuhan seterusnya. Selidiki setiap hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki
kami, biarlah Engkau dapati kami tetap setia. Karena kami telah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, ada di rumah Tuhan, itu bukti kami melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Engkau izinkan kami masih bernafas, bergerak, bahkan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, harapan doa kami, biar kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Karena kami tetap berjuang Tuhan. Untuk apa kami berjuang? Tetapi tidak akan mencapai garis akhir. Tapi biarlah kami tetap mencapai garis akhir dengan setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntun kami, urapi kami. Kami butuh firman-Mu yang menuntun kami untuk kami tetap setia sampai akhir. Sekalipun memang ada pergumulan, ada tantangan, tapi kami tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu urapi kami supaya kami hari demi hari semakin bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, sehingga kekristenan kami akan semakin kokoh, kuat, dan berdampak bagi banyak orang. Beri hikmat bagi kami untuk mengerti firman, dan mampu kami melakukan, dan hamba-Mu yang menyampaikan diberikan urapan hikmat wibawa ilahi, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman dan mampu kami lakukan, dan kami tolak semua roh yang bukan dari Tuhan, dan biar kuasa Tuhan bekerja di tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, bersyukur kita boleh ada di bulan ke-10. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang beri kesempatan saya boleh melayani lewat Ibu Ketua kita, Ibu Nori Hasan, yang mempercayakan, beri kesempatan untuk saya boleh ambil bagian dalam pelayanan firman pada hari ini. Jadi terima kasih Bu Nori, terima kasih juga semua. Jadi kita akan lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengharapan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada mereka semua sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sudah habis? Kayaknya masih ada deh. 47. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul, kayaknya salah itu ya. Sudah habis ya? Oke, terima kasih. Soalnya saya tidak melihat di ini kita lihat, ini cerita tentang jemaat mula-mula, yang jemaat atau gereja mula-mula yang bertumbuh secara kualitas, secara kuantitas. Jadi kita mengharapkan sebuah pertumbuhan dan berbuah di dalam Kristus. Jadi tema kita pada hari ini adalah bertumbuh dan berbuah di dalam komunitas. Jadi tema kita hari ini adalah bertumbuh, berbuah dalam komunitas. Meskipun memang bertumbuh dan berbuah pada dasarnya adalah hubungan pribadi kita dengan Kristus, namun sangat penting untuk komunitas kita dalam proses bertumbuh dan berbuah. Jadi memang kita bertumbuh karena Kristus, tetapi jangan lupa komunitas itu penting dalam
dalam hidup kita untuk membentuk supaya kita bertumbuh dan berbuah. Jadi kita harus memerlukan komunitas seperti ini. Jadi komunitas itu diibaratkan seperti pohon. Kalau pohon mungkin ada di hutan, dia akan tumbuh bersama-sama dengan pohon-pohon yang lain. Dia tidak sendiri, tetapi dia ada bersama-sama dengan pohon. Apa gunanya pohon-pohon yang bertumbuh atau komunitas pohon yang ada di hutan? Artinya dia juga bisa melindungi, ya kan, pohon-pohon yang muda, pohon-pohon yang kecil dari apa? Dari terik matahari, dari angin kencang dan sebagainya. Artinya dia bisa menopang, dia bisa melindungi pohon-pohon yang kecil yang masih bertumbuh. Jadi demikian juga kita di dalam komunitas kita. Kenapa? Kita butuh komunitas, kenapa? Supaya ada orang yang menopang, dia akan menguatkan kita. Ketika mungkin seperti pohon ada di hutan, dia ada ekosistem, artinya dia saling mendukung, saling menopang satu sama lain, sehingga akar-akar pohon itu akan bertumbuh, saling berhubungan satu sama lain. Dan pohon, kalau ada pohon di hutan itu ada rame-rame, dia akan saling memberi nutrisi, memberikan makan minum bagi pohon-pohon yang lain. Jadi benar-benar secara rohani bahwa ketika ada dalam komunitas itu, kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kita akan saling menguatkan satu sama lain. Kita akan saling mendorong satu sama lain. Namun jika kita atau ibarat pohon hanya tumbuh sendiri, tumbuh entah itu di depan, tumbuh di jalan dan sebagainya, dia akan berjuang sendiri. Pohon itu akan berjuang sendiri. Pohon itu tidak akan kuat menghadapi badai. Ketika ada angin kencang, dia bisa tumbang. Kenapa? Dia hanya berdiri sendiri, tidak ada pohon yang menopang, tidak ada pohon yang bisa melindungi dia. Demikian juga pohon hanya berdiri sendiri atau pohon hanya sendiri, dia akan tumbuh bukan tumbuh tegak lurus, tapi dia akan menyamping. Artinya dia tidak akan menumbuh secara normal. Tapi kalau pohon yang ada di hutan, dia akan tumbuh ke atas. Artinya dia akan mengalami pertumbuhan sebagaimana mestinya kehidupan rohani kita juga akan bertumbuh. Jadi pohon ibarat pohon kita sendiri, pohon cuma tumbuh sendiri atau hidup kita hanya sendiri, kita juga tidak akan memiliki hidup yang jangka panjang. Karena apa? Tidak ada regenerasi. Karena kita cuma sendiri. Tapi kalau ibarat pohon yang ada di hutan, dia ada hidup, dia berjangka panjang. Artinya ada generasi, ada peremajaan. Demikian hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita hanya sendiri, kita tidak akan berdampak bagi orang lain. Kita tidak akan menciptakan pemimpin-pemimpin, akan memuridkan, melahirkan orang-orang yang tumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita ada bersama-sama, kita akan saling mendukung sehingga ada pertumbuhan, ada kemajuan, bahkan ada bibit-bibit baru, ada jiwa-jiwa baru, ada pemimpin-pemimpin baru yang akan muncul. Jadi kita harus memiliki komunitas. Kalau kita punya komunitas ibarat pohon, kita tidak akan rentan dengan terhadap tekanan-tekanan atau badai. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita hanya sendiri, kita rentan, rawan terhadap terhadap percobaan, terhadap kesulitan hidup, terhadap masalah-masalah dan sebagainya. Artinya sumber daya kita terbatas. Tapi kalau kita bersama-sama, kita akan menanggung, kita akan berjuang bersama-sama, sehingga ibarat ada pepatah bilang, kalau bersatu kita teguh, ya kan, bercerai kita runtuh. Artinya kalau kita cuma sendiri-sendiri, kita tidak akan mengalami apa yang namanya hidup bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Jadi kita perlu komunitas. Jadi komunitas itu memang perlu. Kenapa? Karena komunitas itu adalah sebuah kelompok. Komunitas itu adalah kelompok persekutuan orang percaya. Komunitas itu merupakan tubuh Kristus. Komunitas itu adalah merupakan keluarga rohani kita, tempat untuk kita bertumbuh bersama. Jadi komunitas itu sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar komunitas yang perlu kita cari adalah komunitas yang sehat, komunitas yang benar-benar komunitas yang benar. Karena firman Tuhan katakan begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita perlu komunitas supaya kita tidak terkontaminasi, kita tidak tercemar dengan pergaulan-pergaulan buruk atau dengan orang-orang yang toksis. Artinya orang-orang yang hanya memberikan dampak negatif bagi kita, hanya orang-orang yang hanya datang hanya untuk gosip dan sebagainya. Jadi ingat, komunitas kita juga, persekutuan kita juga membutuhkan orang-orang yang benar-benar akan
hanya ceritain ini itu, ceritain kesengsaraan dia, bukan berarti kita tidak bisa cerita penderitaan kita. Tapi kadang-kala kita di dalam komunitas kita cerita segala persoalan berkumpul seolah-olah kita tuh yang paling menderita di muka bumi ini. Bukan berarti kita tidak boleh curhat, tetapi kalau sering-sering curhat, orang yang benar mengandalkan Tuhan pasti akan terganggu imannya, akan terganggu rohnya dia, mentalnya dia. Karena itu kita harus menjaga komunitas kita seperti ini. Ini harus komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat atau gereja yang sehat adalah gereja yang benar-benar bertumbuh secara kualitas, secara mutu, dan secara kuantitas, secara jumlah. Itulah gereja, itulah komunitas yang sehat. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula mereka bertumbuh dari awal 120 menjadi setelah hari Pantekosta bertambah 3.000 orang. Bagaimana firman yang kita baca? Kenapa? Karena mereka benar-benar memiliki komunitas yang sehat. Artinya ada pertumbuhan, ada buah juga yang terjadi. Jadi jangan kita ada di komunitas yang tidak bertumbuh atau bertumbuh tapi tidak berbuah. Harus bertumbuh dan berbuah, karena ini paralel, tidak bisa dipisahkan antara tumbuh dan buah. Coba ibarat pohon. Kita kan kadang-kala ada pohon yang tidak berbuah kan, tapi berkembang, iya kan? Ada kan pohon sudah ribut tetapi tidak berbuah. Apa yang kita lakukan? Kita tebang kan, seperti firman Tuhan bilang kan, tebanglah pohon ini, mestinya dia berbuah tapi tidak berbuah, tapi dia berbuah, daunnya, cabang-cabangnya rimbun tapi tidak menghasilkan buah. Iya kan, kita melihat artinya apa? Kita tidak sedikit, kita kalau ada tanaman di rumah, di halaman, pasti kita bilang, potong aja ini pohon, tebang aja ini pohon, hanya bikin sampah-sampah aja, tidak, misalnya buah mangga, pasti kan akan berbuah mangga kan. Tapi masa sudah 20 tahun ada di halaman kita tidak berbuah, pasti kita kesel, kita akan bilang tebang aja, daripada ini cuma bikin sampah, bikin sibuk kita sapu-sapu sampah-sampahnya tapi tidak menghasilkan. Ya kan, kita akan begitu. Demikian juga kekristenan kita. Untuk apa kita ada di komunitas Victoris woman sudah sekian tahun tapi kita tidak bertumbuh? Untuk apa? Sayang. Kita sudah datang dari jauh, naik ojek, naik jalan kaki, naik Grab, naik apalah, kita sudah berkorban, kita sudah keluarin duit, tapi kita tidak bertumbuh, tetapi tidak berbuah. Kita hari-hari ini kekristenan kita tidak hanya berhenti di bertumbuh, tapi sudah ada di level, sudah ada di tingkat berbuah. Berbuah, jangan hari begini-begini saja. Kita harus ada di level yang lebih maju lagi, berbuah. Jangan kita sekian tahun ada di Victoris Woman, tapi kok masih cengeng, masih tersinggung, masih marah, masih gosip dan sebagainya, masih mementingkan diri dan sebagainya. Ketika mungkin nanti sebentar ada makanan, mungkin ketika tidak kebagian makanan atau apa, berebutan. Itu kan ciri orang yang tidak berbuah. Kalau orang berbuah, dia tidak lagi memikirkan diri sendiri. Dia sudah pikirkan bagaimana tentang diri orang lain, tentang kebutuhan orang lain. Dia akan pikirkan orang lain, bukan lagi orientasi, bukan lagi bersumber kepada kepentingan diri. Jadi saya pastikan setiap kita pasti akan berbuah, sehingga nanti sebentar makan kita akan berjalan sopan, kita akan nikmati berkat dengan sopan, ya kan. Kita tidak teriak-teriak saya belum dapat atau begini-begini. Itu tunjukkanlah, sekalipun kita boleh orang sederhana, kita boleh orang datang di sini dengan jalan kaki, kita datang di sini dengan naik angkot, tapi mentalitas kita, jiwa kekristenan kita harus hebat. Jadi orang anak raja, orang kaya dalam arti kaya mental, kaya rohani. Jangan kita sudah miskin mental pula. Tunjukkanlah wibawa kita sebagai anak raja. Kita punya otoritas, kita orang berharga, kita mulia. Bukan karena apa yang kita pakai, bukan apa yang kita datang di sini bawa mobil atau pakai Grab dan sebagainya. Sekalipun hanya jalan kaki, tapi tunjukkanlah identitas kita sebagai anak Tuhan, benar-benar berkualitas dalam segala aspek hidup, sehingga orang akan menghormati kita. Sekalipun mungkin kita datang dengan kesederhanaan, sekalipun mungkin kita datang dengan baju biasa, kita datang dengan naik angkot, tapi
kalau hati kita, pribadi kita, karakter anak raja, pasti ini keren, ya kan? Keren. Daripada kita datang dengan kemewahan dan sebagainya, tapi mulutnya comber kemana-mana, ya kan? Dapat tempat dulu aja mungkin di belakang, marah dan sebagainya. Tapi biarlah kita menunjukkan kita anak-anak Tuhan. Komunitas Victoris Women adalah komunitas yang benar-benar berkualitas, sehingga ketika di mana kita pergi orang bilang, oh ini ibu ya yang suka di Victoris Women di Robinson ya. Orang akan puji, orang akan iya ya, ternyata komunitas Victoris Women yang di Robinson the best, begini mantap, keren. Ya kan, karena ada apa? Ada komunitas yang sehat, yang saling mendukung, saling peduli, saling apa? Saling memperhatikan, bukan untuk diri sendiri. Sehingga kita di mana-mana pasti akan diterima. Kalau karakter kita, karakter memble, sekalipun kita banyak duit, tapi karakter kita, karakter kayak preman, di mana-mana kita pergi tidak akan diterima. Di mana-mana kita mau pindah gereja, pindah komunitas, di mana-mana tidak akan terima. Karena apa? Yang masalah bukan komunitasnya, bukan tempatnya yang bermasalah, tapi diri kita yang bermasalah. Bukan gereja atau bukan tempat di mana kita beribadah, tapi diri kita yang menjadi sumber masalah. Kita mau pilih gereja A, kita mau pilih tempat B, di tempat mewah, kita tetap akan menjadi problem di sana. Kita tidak akan menemukan jawaban, tidak akan menemukan ketenangan di sana. Kenapa? Bukan tempat di sana, bukan gereja, bukan komunitasnya yang salah, kitanya yang bermasalah. Jadi jangan salahkan kalau orang-orang menolak atau orang-orang tidak menerima kita. Jangan kita bilang, oh ini hamba Tuhan masa katanya begitu, katanya kasih, katanya mengampuni, katanya begini. Kasih itu tidak selamanya harus memberi. Kasih itu tidak selalu harus membelai. Kasih juga harus menegur. Kasih juga harus marah. Bukankah firman Tuhan bilang, Tuhan kasih. Tuhan dilihat orang-orang dia marah. Petrus, hai engkau apa? Iblis. Karena kasih tidak selamanya dengan kita harus belai-belai, harus ditegur, ada nasihat. Jadi jangan ketika kita ditegur atau tidak diterima di satu komunitas, kita bilang ini komunitas tidak benar. Oh ini hamba Tuhan tidak benar, katanya kasih, mengampuni dan sebagainya. Tapi kitanya ditolak. Bukannya kita baca tadi firman Tuhan di ayat terakhir, akhirnya mereka bertambah dan mereka semua disukai. Kan ada tadi ayat terakhir, mereka disukai. Bahkan di terjemahan lain dikatakan semua kota itu menyukai jemaat-jemaat yang ada di jemaat pelayanan daripada Petrus ini. Ketika mereka memberi diri, dibaptis, percaya kepada Tuhan, ada perubahan, ada pertobatan, ada pertumbuhan, ada buah. Jadi pastikanlah kita. Tapi saya bersyukur, kita harus katakan juga bahwa komunitas kita ini hari demi hari semakin baik, semakin baik. Puji Tuhan. Artinya kita melihat bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita jalani bersama tidak sia-sia. Buktinya saya lihat 10.30 sudah banyak yang datang, ya kan? Artinya sudah, tepuk tangan dulu dong jemaat Victoris Women yang ada di Robinson. Buktinya 10.30 saya datang tadi sudah banyak. Dan ini kayaknya yang terlambat bukan karena mungkin sengaja, mungkin karena lalu lintas, ya cuma mungkin 10%. Yang lebih daripada itu on time. Bahkan jauh-jauh sebelumnya sudah datang. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah ada perubahan, sudah ada buah. Berarti kita bicara di tempat ini tidak sia-sia, sehingga benar-benar kita bisa bekerja sama. Nanti bahkan kita bersyukur juga minggu bulan kemarin kita boleh melihat bagaimana kita makan sudah rapi, orang sudah bisa antri, ya kan, tidak lagi dorong-dorongan. Ya artinya sudah antri, sudah manis, ya kan, berarti sudah ada bukti bahwa mereka jemaat Victoris Women di Robinson sudah bertumbuh, sudah berbuah, sehingga semua antri. Kalau masalah makan tidak usah takut, nah semua pendapatan kebagian kok, semua kebagian. Jadi tidak usah takut bilang tidak kebagian. Jadi saya bersyukur bahwa hari demi hari sudah mulai ada kemajuan, dan itulah yang menjadi harapan kita, kan kita harus bertumbuh. Jadi pastikan kita semua bahwa kita jadi harus orang-orang yang bukan hanya bertumbuh, berbuah, ya kan. Jadi sekali lagi harus berbuah. Jangan kita hanya begitu-begitu sekian tahun kita tidak berbuah. Harus ada pengampunan. Bukti dari kita
ampuni, kita harus ada kasih, ada apa? Ada kerendahan hati, ada ketulusan, mau dibentuk, mau ditegur, sehingga kita menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi orang tua yang menjadi panutan, yang siap ditegur, siap diubahkan oleh Tuhan. Jangan harap kita menjadi pemimpin, jangan harap kita mau pimpin suami kita, atau bukan memimpin suami kita, memimpin rumah tangga kita, memimpin anak-anak kita. Tapi kalau dari diri kita sendiri, kita tidak bisa atur diri kita sendiri. Jangan harap kita bisa mengatur, kita bisa memimpin keluarga, rumah tangga, atau anak-anak kita, atau komunitas kita, atau keluarga kita. Jangan harap kalau dari diri kita sendiri kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Dari dalam aja bersih diri sendiri, bagaimana sudah keluar? Bagaimana kita bisa mengatur orang yang lebih banyak? Ini baru diri sendiri, baru satu. Belum dengan anak, dengan suami, dengan cucu, dengan keluarga. Jadi jangan harap kita menjadi pemimpin dalam keluarga kalau kita tidak bisa mengatur diri kita, mendisiplinkan diri kita. Kita harus jadi pemimpin, artinya kita harus juga mendisiplinkan diri kita. Harus tertib, harus diatur. Ada jam-jam doa, ada jam-jam bersaat teduh dengan Tuhan, ada jam-jam di mana kita harus baca firman Tuhan. Jangan kita suruh keluarga, anak kita, orang tua, anak-anak kita baca firman, doa, namun kita sendiri tidak melakukan. Iya kan? Tidak akan didengar. Tidak akan didengar, akan menjadi batu sandungan. Jadi jangan kita pernah jadi batu sandungan. 2 minggu lalu saya ada di satu pelayanan, terus ada pimpinan saya bilang begini, Norma, tolong dong tegur teman pelayanan kita itu, karena di dalam ibadah dia mungkin sempat tertidur, terus dia main games juga, main handphone, main games. Akhirnya ya karena dia pimpinan yang sampaikan ke saya sampaikan kepada teman pelayanan itu. Terus apa dia bilang? Saya bilang, oh ini begini, kata ini kamu kalau dalam ibadah jangan main handphone, tidur, karena kesannya tidak baik kepada jemaat kan, tidak memberi contoh. Nanti kita bilang jemaat jangan main handphone, jangan tidur, tapi pekerja sendiri lakukan. Terus apa jawaban temanku? Saya bilang, sama aja, itu teman-teman pelayanan juga begitu. Dia duduk di belakang, dia ngerumpi, dia ngobrol dan sebagainya. Akhirnya dia bilang begitu, ya saya nggak bisa banyak ngomong, karena dia sudah bilang begitu. Sama aja, mau tegur saya, tapi itu yang petinggi-petinggi nih. Dia nak bilang petinggi-petinggi sih, cuma dia bilang itu teman-teman lain. Itu kalau duduk mereka ngobrol, gosip, ngobrol. Jadi akhirnya seperti itu kan, tidak berdampak satu sama lain, tetapi menjadi batu sandungan. Jadi biarlah kita, komunitas kita ini saling berdampak, karena itu tema kita adalah bertumbuh dan berbuah di dalam komunitas. Jadi kita harus terapkan hidup kita di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam pembacaan kita ini di Kisah Rasul, jemaat mula-mula, jemaat perdana, mereka gereja bertumbuh, gereja sehat bukan karena gembala, bukan karena pemimpinnya jenius, hebat memimpin, mengolah, memanage gereja atau persekutuan itu. Bukan karena marketingnya, promosinya, entah program-program pelayanan gereja itu mantap, marketingnya hebat, seperti orang kalau mau jualan marketingnya hebat. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, hanya dari apa? Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau maju di dalam pelayanan, dalam komunitas, sekalipun mungkin program kita hebat, tapi kalau tidak ada persekutuan intim dengan Tuhan, tidak ada doa di dalam Tuhan, jangan harap itu akan maju. Kita dalam persekutuan atau dalam komunitas, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hanya apa kita melihat? Bertambah 3.000 jiwa, itu tidak sedikit loh. 3.000 jiwa.
Jadi biarlah kita memiliki komunitas yang sehat ya. Kita cari orang-orang yang benar-benar mendukung kita untuk kita maju, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena sebagai kenapa kita harus memiliki komunitas yang benar? Alasan kita memiliki komunitas yang benar karena disitulah kita akan bertumbuh, disitulah kita akan berbagi kasih, disitulah kita akan saling bersaksi, saling memberikan kekuatan. Karena itu perlu komunitas karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kenapa kita perlu komunitas? Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan Allah memberkati dan menjadikan manusia dan sebagainya. Jadi ini membuktikan bahwa kita manusia sosial itu perlu komunitas, perlu persekutuan, perlu orang lain. Jadi jangan kita menjadi manusia yang merasa tidak membutuhkan orang lain, merasa tidak membutuhkan komunitas. Firman Tuhan katakan bahwa komunitas itu, persekutuan itu Tuhan yang bangun, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang rancang, sehingga benar-benar komunitas itu akan berkualitas, adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjadi dasar dalam kehidupan kita. Jadi komunitas, kita datang ke gereja, kita datang di tempat ini bukan hanya karena pilihan, bukan hanya sekedar, tapi benar-benar kita datang karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar karena pilihan, saya mau pilih datang di Deborah Victorious Woman. Ini nanti karena cuma pilihan, hanya sekedar, besok bosan tinggalkan. Jadi bosan tinggalkan, kenapa cuma sekedar pilihan? Ya kan, cuma sekedar pilihan atau sesuatu yang kita sukai. Coba barang yang kita sukai, besok kita bosan pasti kita tinggalin kan? Iya kan? Coba kita hari ini kita beli sepatu ini, hari ini kita beli kayaknya suka ini tas atau pakaian, besok kita bosan pasti kita akan tinggalkan kan, kita tidak akan pakai. Demikian juga dengan komunitas. Orang percaya jangan punya prinsip karena kita sukai kita pilih, tapi benar-benar kita datang karena memang kita butuh komunitas itu, kita butuh Tuhan. Jadi bukan karena subjektif, bukan karena ini komunitas baik, tapi memang kita cari komunitas yang sehat, tapi bukan didasari oleh karena saya suka komunitas ini, saya pilih komunitas ini. Balik lagi, kalau kita cuma dasar karena kita sukai, sekali lagi, ketika kita bosan, kita akan tinggalkan. Tapi biarlah komunitas yang kita pilih, karena itu kebutuhan kita. Jadi mau suka atau tidak suka orang-orang di dalam, mau suka atau tidak suka komunitas itu, kita tetap akan bertahan. Kenapa? Kebutuhan, ya kan? Sama dengan kita makan. Sekalipun kita tidak suka makanan itu, menu itu yang ditaruh, tapi karena kita butuh makan, kita harus makan. Kita tidak bilang begini, kita menolak, kita nggak mau makan, nanti kamu mati. Jadi demikian juga dengan komunitas. Bukan karena saya suka, bukan karena saya pilihan itu, tapi karena kebutuhan. Jadi mau orangnya seperti ABC, mau si Lili seperti ini, saya seperti ini, saya modelnya seperti ini, kan masing-masing kita ada berapa karakter di sini, pasti berbeda-beda. Ya kan, pasti ada hal-hal yang menolak, tapi mau tidak mau kita harus menyukai, kita harus menerima. Ya kan, perbedaan itu kan, perbedaan kan bukan berarti kita harus hindari. Jadi carilah komunitas yang sehat, komunitas yang memberkati kita. Jadi komunitas yang sehat bukan berarti komunitas yang tepat itu bukan berarti tidak ada gesekan. Komunitas yang sehat bukan berarti tidak ada konflik di sana. Pasti akan ada konflik di sana, ada gesekan. Tapi jangan kita lari, jangan kita menghindar dari konflik itu, tapi gunakanlah kesempatan itu. Konflik atau perdebatan yang terjadi di dalam komunitas itu menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, bukan kita menghindar. Sekalipun mungkin terlalu berat, tetapi tetap bertahan kalau Tuhan masih diizinkan di situ. Jangan lari karena kemauan kita, tapi lari karena memang Tuhan sudah tidak izinkan engkau ada di tempat itu, baru engkau pergi. Tapi kalau kita pergi cuma karena problem, dimanapun balik lagi kita akan menemukan problem. Kenapa? Hati kita belum beres dengan masalah itu. Jadi kita pergi ke tempat lain tetap akan membawa masalah karena hati kita belum terbentuk, pribadi kita belum terbentuk. Jadi mari kita perlu komunitas yang benar, komunitas yang benar-benar akan membuat kita bertumbuh. Jadi mari kita bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita benar-benar akan berdampak bagi orang lain. Karena jika kita hanya bertumbuh berarti kita hanya berorientasi kepada diri kita sendiri. Karena orang yang bertumbuh hanya berfokus kepada perkembangan yang ada di dalam diri dia dan terus berkelanjutan. Tapi kalau dia bertumbuh adalah berorientasi, berfokus kepada orang yang di luar sana, artinya sudah eksternal, sudah keluar, bukan lagi diri kita, tetapi
Yohanes 5 atau berapa itu? 15 ayat 5 kalau nggak salah ya. Ya. Yohanes, coba Yohanes 15 ayat Yohanes 5 ayat 16. Coba. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Salah, bukan itu 5:16. 5 ayat 16. Dia berkata begini, hendaklah terangmu bercahaya di mereka melihat perbuatan baik memuliakan Bapa di surga. Jadi kita harus bercahaya di tengah-tengah orang yang ada dalam kegelapan, sehingga kita dipanggil untuk membawa terang bagi orang-orang yang apa? Yang ada di dalam kegelapan. Itulah ciri orang yang berbuah. Bahkan kita harus berbuah banyak. Firman Tuhan katakan kita hanya berbuah sedikit. Jadi jangan juga bangga berasa hidup kita sudah berbuah, sudah berdampak bagi orang lain. Hidup kita mungkin kita bisa berbuah 100, mungkin kapasitas kita bisa melakukan 1000, tetapi kalau kita cuma bisa melakukan 500, berarti kita tidak maksimal. Kita tidak menggunakan hidup kita sepenuhnya. Yang mestinya kita berbuah, mesti bisa melakukan 1000, memproduksikan 1000, misalnya 1000 botol. Kalau di pabrik mungkin satu hari dia bisa memproduksi 1000 botol, tapi karena tidak maksimal, dia hanya memproduksi satu hari 500 botol. Akhirnya tidak maksimal, kan sayang, cuma 50%. Kita bisa menghasilkan, kita bisa berbuah. Yang mestinya kita berproduksi setiap hari adalah 1000 botol, tapi cuma 500. Berarti kan kita tidak maksimal, tidak berbuah sebagaimana mestinya. Jadi kita harus berbuah lebat. Kata firman Tuhan, kita harus berbuah banyak. Dan buah juga itu ada kategori, bukan hanya berbuah-buah, tapi firman Tuhan bilang kan ada buah yang matang, ya kan? Artinya buah yang matang, buah yang sedap dilihat, enak dimakan, bukan buah yang manis. Bukan buah yang asam, ya kan? Kalau buah asam pasti kita tidak akan memilih, tidak akan makan ya. Kalau ibarat mangga, kalau mangga terlalu asam, kita tidak akan makan, pasti kita tidak akan beli. Sama dengan kita membeli ke pasar, kita beli buah, pasti kita akan mencarikan yang manis. Arti demikian juga hidup kita harus berbuah yang manis, bukan hanya sekedar berbuah banyak, tetapi tidak berbuah yang sesungguhnya berbuah manis. Jadi biarlah kita adalah orang-orang yang berbuah yang benar-benar boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kesimpulan, pastikan kita ada di dalam komunitas yang sehat, yang memang menceritakan karakter Kristus. Kita mewartakan kabar baik, kita membawa orang kepada Tuhan, dan kita ada komunitas yang sehat adalah kita sadar bahwa di situ kita dapat bertumbuh, di situ kita dapat berbuah di dalam Tuhan. Jadi biarlah kita memiliki persekutuan, komunitas, orang-orang yang tepat, pertemanan yang tepat, circle, lingkungan, jaringan yang tepat. Jadi kalau sekali lagi orang-orang yang tidak tepat, yang tidak membangun bersama kita, tidak salah kita jauhkan. Karena firman Tuhan bilang, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Jadi kalau orang suka marah, orang tukang bohong, orang tukang tipu, ya kan, orang suka marah, tinggalin aja. Bukan berarti kita juga tidak boleh berteman, tapi tinggalkan orang seperti itu daripada kita menjadi seperti dia, ya kan. Jadi kita masing-masing kan akan menyelamatkan diri kita, masing-masing kita akan mencari supaya kita bertumbuh dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi komunitas yang sehat di mana kita bisa bertumbuh. Jadi mari kita cari komunitas, supaya di komunitas itu kita juga bisa mengembangkan potensi, kita bisa mengembangkan talenta karunia yang Tuhan beri. Karena kalau kita di komunitas yang besar, di gereja besar, kita tidak ada kesempatan, mungkin peluang untuk mengembangkan potensi talenta kita. Karena kita tahu bahwa setiap kita, apapun kita, pasti ada, paling tidak ada satu talenta yang Tuhan beri. Karena itu lewat komunitas kita bisa kembangkan talenta melayani, talenta untuk menasihati, talenta untuk memberi, talenta untuk apapun. Kita bisa gunakan komunitas itu untuk kita mengembangkan talenta kita, karena kita semua dipanggil untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Mari berbuat untuk Tuhan. Yuk kita, haleluya Yesus, kita angkat pujian. Sesuai dengan tema tadi apa? Angkat ya.
Mari biarlah firman yang kita sudah dengar bersama-sama, mari kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki komunitas komsel persekutuan gereja yang sehat, di mana kita akan menerapkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berdampak, yang boleh bermanfaat bagi orang lain. Sekalipun mungkin kita dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, tetapi kita dipakai untuk saling memberkati, saling menerangi, saling menjadi kesaksian masing-masing sehingga menguatkan. Mari. Haleluya.
dapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang terikat Tuhan sudah bebaskan, bahkan yang putus asa, yang lemah Tuhan sudah kuatkan dan beri pengharapan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir, yang sudah mendengarkan firman, boleh diberkati, amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini, BDP Mawangkas. Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa dimanapun Tuhan utus. Puji Tuhan. Kita akan doa syafaat. Kita akan memberikan persembahan dulu, dan mari kita mau siapkan setiap persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita mau siapkan setiap persembahan kita untuk kita bawa ke dalam rumahnya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kasih anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dari Workas Tuhan dan Norma Workas Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang ditaburkan itu asalnya daripada-Mu Tuhan. Kami diberkati Tuhan, Kau juga pakai dengan dahsyat yang luar biasa hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Kau utus Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati apa yang menjadi persoalan dan pergumulannya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini di tangan kami ada sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Kami rindu untuk mengembalikannya kepada-Mu Tuhan lewat persembahan kami Tuhan. Dan kami percaya seberapa banyak pun yang akan kami beri Tuhan, Engkau tidak akan kekurangan. Dan kami percaya apa yang kami beri Tuhan berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati apapun yang menjadi pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan, apapun Tuhan yang kami kerjakan, usahakan Tuhan, biar di dalam kebenaran Engkau buat berhasil Bapa. Terima kasih Bapa, kami yang siap memberi hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, boleh katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersembah kita menyanyikan pujian jangan hidup orang benar. Sudah memberi, boleh tepuk tangannya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Mari kita akan bersafaat bersama-sama. Kita akan menaikkan beberapa doa dan nanti akan dipimpin oleh Ibu Lina. Silakan, saya persilakan Ibu Lina memimpin kita dengan doa syafaat. Shalom, jemaat Victorious Moment. Kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Kita mengalami sukacita siang hari ini. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam ibadah Victorious Women tanggal 4 Oktober 2024. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang untuk ambil bagian melayani dari pagi sampai siang hari ini, dari WL Singer, Imam Musik. Berkati mereka, pakai mereka tetap luar biasa Tuhan untuk memuji Tuhan dimanapun mereka melayani. Berkati juga Tuhan Yesus, yaitu setiap yang melayani Tuhan Yesus, baik itu kolektan, baik itu doa pembukaan, doa persembahan, baik itu Tuhan, yaitu hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Telah Kau utus dia Tuhan menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, yaitu Pastor Norma Wokas yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dengan pertumbuhan jemaat Victorious Women di tempat ini, supaya semakin mantap adanya, menjadi jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang berdampak ya Bapa, bukan hanya di tempat ini, tetapi di luar Tuhan, di luar tempat ini, di rumah tangga, di komunitas, di lingkungan, di mana saja kami ibu-ibu maupun ada Bapak dari Victorious Women ini akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus Ibu Nori Hasan sebagai ketua Victorious Women. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatan hamba, pelayanannya, berkati suami, anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan semua pengurus yang ada di Victorious Women, bahkan anggota padus Bapak, semua diberkati Tuhan. Kami tetap setia Bapak mengiring Tuhan melalui ibadah Victorious Women yang ada di apartemen Robinson ini, bersama dengan semua jemaat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu ya Bapak, yang datang ke sini berjerih lelah, karena sekecil apapun jerih lelah kami di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memperhitungkan. Kami percaya melalui Victorious Women ini, semua kami yang datang ke sini akan menjadi ibu-ibu rumah tangga yang akan bijaksana mengatur di dalam kehidupan rumah tangga, baik pun ada bapak-bapak. Semua kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah menaikkan syukur kami di dalam Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, yang ada saat ini dalam masa transisi, dalam pergantian kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Tuhan yang memberikan ketenangan, ketentraman terjadi Bapak di Indonesia Tuhan, dari Sabang, Merauke, Minahasa, Pelorote, semua diberkati Tuhan. Semua Tuhan ada dalam tudung perlindungan Tuhan, supaya tidak ada keributan-keributan untuk pergantian pemimpin yang baru Bapak Prabowo Gibran Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Baik Tuhan Yesus juga di setiap provinsi yang akan ada pemilihan dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, semua juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya semua Tuhan Yesus aman sampai terpilih Tuhan kepemimpinan di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Akan terpilih orang-orang yang baik dan bijaksana untuk memimpin Tuhan di dalam provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak.
Saling bersyukur, Indonesia diberkati. Kota kami Jakarta, tempat kami tinggal juga diberkati. Bahkan lingkungan rumah kami, semua kami yang ada di sini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami siang hari ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan akhiri, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Victorious Family kita, Victorious Woman, Nori Hasan. Silakan. Suka ini ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita ya Bapak-bapak Ibu-ibu pada siang hari ini. Ada gangguan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita mengalami sukacita, kita mengalami berkat yang luar biasa. Lewat firman Tuhan tadi ya, Bapak-bapak Ibu-ibu yang disampaikan oleh PDP Norma Wokas, Ibu Pendeta kita siang hari ini, kita sangat diberkati. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita ya. Kita praktekkan setiap hari. Tentunya nggak instan ya. Tadi saya bisikan tuh sama si Norma, kalau misalnya teorinya memang gampang, tapi prakteknya yang susah ya. Tadi kita diajarkan untuk memiliki komunitas yang positif ya. Jadi dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi berkat ya. Boleh menjadi berkat ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang buruk ya. Jadi kalau misalnya yang baik terbalik saya ya. Ya, itu. Jadi selalu yang baik-baik aja deh di dalam kehidupan kita. Yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Buang ke laut ya, Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Memang dalam kehidupan ini butuh proses ya. Butuh proses. Kalau saya bilang, kita pengikut Kristus, kalau tidak ada perubahan, itu tadi yang dibilang sia-sia ya. Jadi kita sebagai anak Kristus, kita mesti ada perubahan yang positif, perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Misalnya tadinya suka gedumel, suka ngomel, suka apa, berubah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita masukkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya setiap hari kita minta hikmat Tuhan. Biarlah setiap langkah kita boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus ya. Baik itu setiap ucapan, perkataan, perbuatan kita minta dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya juga selalu begitu. Saya praktekin. Saya setiap kali melangkah, saya akan pergi, saya pasti berdoanya begitu. Yang namanya manusia kan tidak luput ya dari kesalahan, dari hal-hal yang tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita. Makanya kita minta pimpinan Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, mesti kita bilang ada perubahan. Ya. Jadi misalnya datang ibadah yang suka telat, datangnya tepat waktu. Ya. Yang suka ngomel-ngomel, gedumel-gedumel, apalagi perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak menjadi berkat buat kita, mari kita minta di tempat ini ada perubahan, kita mengikut Tuhan Yesus ya. Jadi saya bilang